Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyi'atina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yahdlil fala muhadilah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema hari ini ialah untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat bahwa ketahuilah barang siapa bermuhasabah atau tidak mengintrospeksi diri setiap waktu, maka ringankanlah penyesalan pada hari kiamat kelak. Dan orang-orang yang tidak pernah muhasabah, niscaya pada hari kiamat nanti akan menyesal, tidak pernah berhenti. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetapkanlah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ini kalau kita melihat satu gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ingatlah, kalau kita melihat diri kalian dengan musyaratah menentukan persyaratan, misalnya kita lihat, kemudian dengan muraqabah mengawasi perbuatan diri sendiri, lalu dilanjutkan dengan muhasabah mengintrospeksi diri, lalu kemudian muagabah menjatuhkan hukuman, mujahadah sungguh, kemudian muayyanah mengoreksi sambil mencela kesalahan. Lalu kemudian berikut ini kita harus mempelajari ada 6 kedudukan di atas. Pertama ialah ketahuilah bahwa akal adalah pedagang di jalan akhirat. Ya. Mitra adalah nafsu, karena melalui bantuan akal bisa mencapai tujuan, dan mitra dagang akal tidak menunaikan amanah jika dibiarkan bersama pikirannya, kecuali karena malu dianggap ria. Oleh karena itu, pertama-tama akal perlu menentukan syarat-syarat bagi nafsu yang kita lakukan, ya, untuk menjalankan peringatan-peringatan, lalu kemudian akhir selanjutnya diawasi gerak-gerik dan menghukumnya. Bila bersalah, akal menugaskan nafsu menjalankan satu urusan sambil menentukan, ya, syarat-syarat, kemudian akal membimbingnya ke jalan kemenangan dan meneguhkan urusan ini kepadanya. Lalu kemudian kita melihat lagi, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha antasuru ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha kabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperlihatkan pada apa yang telah diperbuat untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini kalau kita melihat satu potret gambaran bagaimana kita meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian ketika
nafsu menjadi seperti mitra dagang yang bertindak curang, maka tidak dapat sedetik pun diabaikan supaya dia tidak akan berbuat khianat, supaya modal serta keuntungan tidak hilang dan sia-sia. Mau tidak mau, akal harus senantiasa mengawasinya setiap saat dalam diam dan gerakan, bahkan dalam waktu barang bergetar sedikit pun. Rasulullah SAW bersabda, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Apabila engkau tidak melihatnya, maka sungguh dia akan melihatmu. Ini kalau kita melihat suatu gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Allah juga berfirman, wasakir fa innas sikra tanfaul mu'minin, dan tetapkanlah memberikan peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Ini kita melihat satu gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita melihat bahwa hukuman diberikan ketika telah muhasabah, mengintrospeksi diri. Lalu kemudian nafsu tampaknya lalai menjalankan ketaatan dan juga masih kerap berbuat maksiat. Hal ini mestinya jangan dibiarkan karena selalu diabaikan, karena nafsu akan dengan mudah mengulanginya kembali. Ini kita melihat satu gambaran bahwa kalau kita mengikuti suatu gerakan-gerakan hati kita, ya, karena ini sebenarnya faktor nafsu. Kalau ada pengendalian diri, apapun kita lakukan, kita harus mengendalikan diri, ya. Apa bedanya kalau kita berpuasa? Berpuasa ini kan menahan nafsu, ya, berapa jam. Jadi harus ada pengendalian diri. Karena kalau kita menuruti nafsu, satu saat dia akan menghancurkan diri kita sendiri. Mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian yang kelima, ketika nafsu berkhianat lalu akal menghukumnya, barangkali ia tidak mampu dan tidak mau mematuhinya. Kita melihat jika sudah demikian, seorang harus bersungguh-sungguh untuk menundukkannya dan menyeretnya ke dalam gelanggang perjuangan-perjuangan yang sangat berat. Ini kita lihat satu gambaran, ya. Sebagai contoh kita melihat jika ia terlambat sholat jamaah misalnya, ataupun sholat sunnah, hendaklah ia mewajibkan nafsunya bangun malam. Jika menolak, maka solusinya adalah engkau membacakan hadis. Ini kalau kita melihat bahwa hadis ayat-ayat suci Al-Quran untuk menjelaskan keutamanya mujahadah kepada nafsu itu sendiri, ya. Kata Allah bahwa musuh yang paling memusuhi adalah nafsu. Itu sangat berbahaya diri kita. Dan musuh ini adalah salah satu nafsu, ya. Nafsu ini kan musuh kita. Kalau kita tidak punya pengendalian diri, dia akan bisa merusak. Yang saya katakan tadi, harus ada pengendalian diri, ya. Kita harus sabar menghadapi semua itu, apapun resikonya yang diberikan oleh Allah. Tetapi kita membutuhkan suatu kebesaran dan kita harus tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kita melihat bahwa oleh karena itu engkau mesti mendatangi bahwa nafsumu berulang-ulang menunjukkan kekanduan dan kebodohan. Lalu kemudian engkau perlu bertanya pada diri sendiri. Tidak kamu malu menyebut orang lain bodoh dan dulu, sedangkan kamu sendiri yang paling bodoh? Sesungguhnya tempat kembalimu adalah surga ataupun neraka. Mari kita lihat bahwa betapa besarnya yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya. Begitu ujian,
tantangan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi itu kita harus mengembalikan semua itu, bahwa di balik semua musibah pasti ada hikmah. Ya, kita mengambil hikmah. Mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena dalam kehidupan ini apapun yang tidak berakhir, semua akan berakhir dalam kehidupan ini. Ya. Tidak ada yang tidak berakhir. Nah, tinggal kita bagaimana harus melakukan muhasabah, ya, mengintrospeksi diri kita agar kita bisa memberikan suatu motivasi terhadap nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu beratnya yang diberikan ujian kita kepada Allah. Tetapi semua itu kan yang saya katakan tadi, bagaimana kita harus mengembalikan, mengendalikan, bagaimana kita harus bersabar menghadapi semua itu. Karena kesabaran ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu kemudian bagaimana kita harus tingkatkan nilai-nilai iman kita? Mari kita lihat. Karena dalam kehidupan ini yang saya katakan tadi, sebelum Allah memutar film hidup kita, kita putar sekarang. Mulai dari awal kita putar film kehidupan kita. Dari awal, ya, mungkin kita pernah menyakitkan orang, mungkin barangkali pernah kita mengambil hak orang lain. Ya, kita putar film kehidupan kita. Lalu kemudian kalau sudah Allah memutar film kehidupan kita, tinggal pertanggung jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama melakukan hal-hal bagaimana memberikan satu gambaran agar supaya untuk meningkatkan kualitas-kualitas iman kita kepada Allah. Karena tidak ada lagi daya dan kekuatan kita. Ya. Kita bermunajat kepada Allah. Kita minta pertolongan kepada Allah. Ya. Betapa besarnya Rasulullah SAW sangat mencintai kita sebagai umatnya. Tapi bagaimana umatnya kita juga harus mencintai kepada Rasulullah SAW. Besar sekali, ya. Tinggal bagaimana kita harus melihat, bagaimana kita harus meningkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah. Kita ingat bahwa dalam kehidupan kita di dunia terminal ini akan semua berakhir. Semua akan berakhir dalam kehidupan. Tidak ada yang tidak akan berakhir. Tinggal bagaimana untuk menanamkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian jauhkan semua sifat-sifat iri hati, sifat-sifat dengki. Jangan sampai kita mencela orang, memfitnah orang, ya, berburuk sangka terhadap orang. Karena biar bagaimanapun besarnya kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan puasa, ya, kita membantu kepada yatim piatu, kita membantu kepada orang-orang yang tidak mampu. Tapi lalu kemudian kita selalu berburuk sangka terhadap orang, kita selalu memfitnah orang, kita selalu mengambil hak orang atau tidak menceritakan kejelekan orang, ya. Dan semua pahala yang kita lakukan, mulai dari sholat kita, dari puasa kita, ya, dari bantuan kita terhadap orang, bantuan kepada anak yatim, kepada pesantren dan masjid, dan itu semua akan kau berikan kepada orang yang kamu fitnah, yang kamu celah. Apa kita tidak bangkrut dalam kehidupan? Di dunia kita akan bangkrut, bagaimana di akhirat nanti? Kenapa? Dan sangat berbahaya
suatu fitnahan, berburuk sangka terhadap orang, dan jauhkanlah itu semua. Hilangkan semua sifat-sifat iri hati, sifat-sifat dengki terhadap orang. Ya, bagaimana kita harus tawadu, rendah hati untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah, dan tidak ada daya dan kekuatan kita. Ya, minta pertolongan kepada Allah. Begitu kita melakukan sholat, kita bangun di keheningan malam, orang lagi semua pada tertidur, kita bermunajat kepada Allah, kita melaksanakan sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjab bihi, kita laksanakan sholat tahajud di keheningan malam, kita minta pertolongan kepada Allah. Lalu kemudian kita merasa tidak terasa perlinang air mata karena kita dengan Allah minta pertolongan, bermunajat. Mari kita tingkatkan nilai-nilai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini kita akan lanjutkan besok pada malam setelah habis isya. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melaksanakan pengajian. Demikianlah usikum wa nabi taqabbalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.